Baik, terima kasih kepada Bu Dwi selaku manajer kelas. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon, ladies and gentlemen. Tenon, And also legend. selamat siang, Pak. Ya, selamat siang ya. Kalau bahasa Arabnya itu Sugeng Sonten. Iya. Itu bahasa Arab, Pak. Arab Nengdi. Oke, baik Bapak Ibu, ketemu dengan saya Alam Syahril. Mungkin bagi yang dari kemarin pembelajaran agenda 1, 2, 3 sudah ketemu kita Bapak Ibu yang di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah ketemu. Yang kelompok 4 mungkin ini pertemuan pertama kita di pembelajaran daring ini. Bapak Ibu peserta PKA angkatan 3. Jadi seperti yang Bapak Ibu pahami, dalam pembelajaran daring ini ada 4 tahapan dan Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan kedua. Ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu itu berjalan, Bapak Ibu harus melalui itu 4 polisi tidur. Nah, ada 4 polisi tidur Bapak Ibu. Polisi tidur yang pertama self learning, polisi tidur yang kedua e-learning, polisi tidur yang ketiga klasikal, polisi tidur yang keempat itu actualization. Nah ya, nah Bapak Ibu sudah masuk ke polisi tidur yang kedua. Polisi tidur yang pertama aman, ya. Oke, sekarang kita masuk ke polisi tidur yang kedua. Kira-kira Bapak mau nemui kerepotan melewati polisi tidur ini? Ada kerepotan Bapak Ibu? Siap, Pak. Ada, Pak. Ya. Tugas itu loh, Pak, kerepotan. Oh, ada kerepotan ya Pak. Ya. Ya, tidak bisa kita bayangkan Pak. Tidur saja polisi merepotkan Pak. Apalagi kalau tidak tidur ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang tergabung dalam PKA, jadi di pembelajaran e-learning ini ada dua jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajaran sinkronus itu pembelajaran daring secara tatap muka, yang ada tatap muka secara virtual atau virtual classroom. Sedangkan pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tanpa tatap muka. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran PKA ini, Bapak Ibu belajarnya per agenda. Bapak Ibu belajarnya per agenda. Sebagaimana yang Bapak Ibu pahami pada saat mungkin pengarahan program atau apa di awal Bapak Ibu mengikuti PKA ini, itu dijelaskan bahwa ada 4 agenda pembelajaran, ya, agenda 1 sampai dengan agenda 4. Bapak Ibu sudah masuk ke pembelajaran agenda ketiga, sudah selesai. Artinya mulai hari ini, starting from today, Bapak Ibu akan masuk ke agenda keempat. Ya, insya Allah nanti di agenda keempat selama kurang lebih 4 hari ke depan, starting from Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday, and Friday, nanti Bapak Ibu saya mendapatkan mana untuk membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda keempat. Ya, oke, baik. Bagi yang kelompok 4 mungkin belum kenal, perkenalkan nama saya Alam Syahril, ya. Kalau kepanjangan singkat saja Aril, Alam Syahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang, Pak. Iya, gitu. Ya. Sehari-hari saya seorang Widyaswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau starting from 2009. Mulai dari tahun 2009. Ya. Before that I'm English teacher. Sebelumnya saya seorang guru bahasa Inggris Bapak Ibu, ya, yang mengajar di vocational high school, sekolah menengah kejuruan, ya. Nah, itu sedikit perkenalan saya Bapak Ibu sehubungan dengan pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Izin saya share screen. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Sudah kelihatan ya Pak ya? Siap. Saya perbesar dulu.
Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi agenda pembelajaran kita, agenda keempat, itu nama agendanya aktualisasi kepemimpinan kinerja. Aktualisasi kepemimpinan kinerja. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu bahwa dari nama agendanya saja kita sudah tahu kira-kira filosofi apa atau amanah apa yang dibawa dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Bapak Ibu tentu ingat nama agenda kedua kita apa? Kepemimpinan kinerja. Betul ya? Nama agenda ketiga manajemen kinerja. kinerja. Agenda keempat juga ada kata kinerja. Aktualisasi kepemimpinan kinerja. Hal ini mengisyaratkan bahwa Bapak Ibu selaku peserta PKA yang sekarang sudah duduk ya dalam tataran pejabat administrator diharapkan nanti Bapak Ibu bisa ya meningkatkan kinerja, terutama kinerja pelayanan di organisasinya. Ya, oleh karena itu nama agendanya juga berkaitan dengan kata kinerja. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator bisa meningkatkan kinerja di organisasinya, khususnya kinerja dari unit kerja yang Bapak Ibu pimpin. Misalnya misalnya Bapak Ibu yang kabid, bagaimana meningkatkan kinerja di bidangnya, kemudian bagaimana misalnya yang camat, bagaimana meningkatkan kinerja di kantor kecamatannya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang amanah yang dibawa dari PKA ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan kinerja Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Sebelum mulai kita pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa. Kalau dari kelompok 1, kelompok 2 pasti tahu ini maksudnya apa ini. Yang kemarin berasal. Ya, Bapak Ibu saya punya teka-teki. Kita pemanasan dulu melatih konsentrasi. Ya. Oke. Bapak Ibu, ya. Ya, ceritanya kata kuncinya all around the world. Iya, all around the world. Saya punya cerita Bapak Ibu. Saat ini saya berada di Indonesia Bapak Ibu. 4 jam lagi saya akan berada di Norwegia. Pertanyaannya, jika saya berada di Saudi Arabia, di manakah saya berada 7 jam kemudian? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom chat sekarang dengan waktu 1 menit. Di negara mana saya berada 7 jam kemudian? Silakan tuliskan saja Bapak Ibu. Di Peru, Pak. Di mana Bapak Ibu? Jadi tulis saya Bapak. Indonesia, Singapura, Uganda. Indonesia, Pak. Dituliskan aja Pak Juarsa biar kita sama-sama baca. Indonesia 4 jam lagi kembali di Norwegia. Jika saya berada di Saudi Arabia, di mana saya berada di Norwegia? Oke Bapak Ibu, sudah? Sekarang kita lihat jawabannya. Pak Anton Argentina, Pak Mail, Pak Fahmi Indonesia, Pak Alfran Singapura, Pak Rahman Uganda, Pak Ustaman Honduras, Pak Heru Uruguay, Pak Heru ini cinta bola Uruguay ya. Aldino di Jawa. Ke Jawa ya Pak Aldino ya. Pak Juarsa Indonesia. Oke. Ya. Ada satu jawaban benar itu dari Pak L. Franky Rul Saldo. Silakan Pak L. Franky jelaskan kenapa Bapak menjawab in Singapura. Silakan Pak. Mana Pak L. Franky? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Izin Pak, kenapa saya menjawab Singapura? Karena posisinya 4 jam di Norwegia, berarti transit dulu Pak di Singapura. Kalau udah 7 jam. Bandara Changi ya, Singapura ya Pak? Iya Pak. Karena di mana-mana kalau Indonesia nih Pak,
pasti transitnya Singapura dulu baru keluar, Pak. Oh gitu. Nggak ada yang langsung, Pak. Oke. Artinya jawaban Pak El Franky itu tebak-tebak buah manggis ini. Dan kebetulan benar jawabannya. Tebak-tebak kebetulan betul, Pak, gitu. Iya. Pak, Pak, ada lagi? Oh ya, Pak Ibu Marina belum, Pak Vidi Brazil belum, Pak Aji belum Indonesia. Iya. Bapak Ibu, coba lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Awal cerita saya gimana Bapak Ibu? Saya berada Indonesia. di Indonesia. Oke. Indonesia terdiri dari huruf I, N, D, O, Huruf N, ketujuh E, S. S, I, A. 4 jam lagi saya berada di Norwegia. Hitung dari I. N, D, O, N. Artinya posisi saya di huruf N. Jawab saja Norwegia, Nigeria. Saya buat cerita baru. Jika pertanyaan saya berada di Saudi Arabia. Artinya posisi saya di mana? Huruf apa? Huruf S. Betul kan? Hitung saja 7 ke depan. I, A, N, D, O. Apa itu? S. A, E. sampai 7 Pak. 1, S, S, 2, S. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 huruf S. S. Makanya Pak Prangki tadi jawabnya benar, yaitu Singapura. Oke. Itu Bapak Siapa? Ibu kata kuncinya. Mungkin yang dari kelompok 4 ini ya. Belum ini ya. Belum apa ya. Kalau di kelompok 1 2 3 kemarin banyak saya kasih teka-teki itu dan banyak yang benar juga sih. Biasanya Pak Heru yang benar. Bu Marina kemarin yang benar ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Itu selingan saja ya. Nanti kita siapkan juga selingan-selingan yang lain. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda, ya sedikit saya paparkan tentang output dari PKA atau PKP gitu ya. Sama dia sama-sama diklat kepemimpinan, ya. Oke, diklat kepemimpinan. Nah, ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Proses bagaimana Bapak Ibu mengikuti diklat PKA ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi dimulai dari Bapak Ibu self learning. Sebelum Bapak Ibu self learning, Bapak Ibu mengidentifikasi potensi diri. Sudah Bapak Ibu diidentifikasi potensi diri? Sudah ya? Belum. Sudah, yang dari itu, yang dari Excel itu, yang ada self assessment, penilaian diri sendiri, ada juga penilaian dari atasan. Ya, nanti Baru dibaca aja, Pak. nanti kita akan masuk ke RA, ke rancangan aksi perubahan Bapak Ibu, akan masuk ke RAPKO. Ya, nanti Bapak Ibu deskripsikan di RAPSO. Nanti Bapak Ibu karena kita di Stula, kita belum bahas ke RAPKO. Ya, 2 hari ke depan baru RAPKO, baru aksi perubahan. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu masuk ke tahapan belajar mandiri. Ya, setelah itu e-learning, tadi sudah saya pastikan sekilas, ada sinkronus dan asinkronus. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk ke tahapan klasikal tahap 1, pembelajaran klasikal tahap 1, Bapak Ibu akan masuk ke membangun komitmen bersama. Itu nanti tugas yang akan saya berikan di hari ke-23, hari ke-20 kan. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu klasikal, Bapak Ibu ada membawa ya hasil dari identifikasi masalah dan tantangan dan komitmen bersama antara Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan mentor atau atasan langsungnya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke pembelajaran klasikal tahap 1. Nah, di mana pembelajaran klasikal tahap 1 nanti akan ada stula ya. Stula, ada laporan stula, ada evaluasi akademik dan ada rancangan. Ya, ini outputnya. Ya, ini outputnya. Ya. Jadi kalau kita lihat output dari Mandiri kan Bapak Ibu ada isi agenda. Sudah kan buat isi agenda masing-masing. Agenda 1, 2, 3. Kemudian Bapak Ibu ada peta potensi diri. Kalau Bapak Ibu belum nanti jangan ditanyakan dulu itu. Nanti di aksi perubahan kita bahas itu. Ya. Kemudian
Di e-learning Bapak Ibu ada pendalaman materi, ada overview, kemudian ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Kemudian nanti di membangun komitmen bersama Bapak Ibu akan membuat namanya MKB, membangun komitmen bersama mentor. Kemudian di pembelajaran klasika tahap 1 itu ada nanti outputnya ada laporan stula, ada hasil evaluasi akademik, kemudian ada RAPKO, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Ya. Nah, jadi disinilah yang kita pelajari, yang kita overview, yang kita bahas yang ini, itu nanti ke sini larinya. Bapak Ibu akan menghasilkan produknya laporan studi lapangan, ya, di mana laporan itu ada kelompok dan ada individu. Bagaimana sistematikanya nanti saya jelaskan, dan apa isinya nanti saya jelaskan. Ya, kemudian Bapak Ibu masuk ke pelaksanaan aktualisasi masa off kampus, ya, itu kurang lebih 60 hari kalender, ya. Dan masuk ke pembelajaran tahap kedua, di mana output di tahapan kedua ini Bapak Ibu itu ada seminar aksi perubahan berupa aksi perubahan atau laporan aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Laporan pengembangan potensi diri itu nanti include dalam laporan aksi perubahan. Jadi bukan berarti 2 laporan. Ya, cuma 1 laporan, laporan aksi perubahan, nanti di dalamnya ada membahas subbab tentang laporan pengembangan potensi diri. Nah, ini Bapak Ibu output dari pembelajaran PKE. Begitu juga dengan PKA dan PKP sebenarnya. PKP juga seperti itu. Cuma beda saja, beda amanahnya. Ya, kalau yang PKA tadi kepemimpinan kinerja, bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Kalau PKP kepemimpinan melayani, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di organisasinya. Nah, gitu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke pembahasan kita di agenda kedua. Ya. Ya, di agenda kedua, agenda keempat, maaf. Agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan kinerja. Bapak Ibu, ya. Oke, di agenda 4 ini Bapak Ibu, amanah yang dibawa dari agenda Bapak Ibu membekali Bapak Ibu selaku peserta dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi. Ya, makanya di agenda kedua itu kepemimpinan kinerja. Ya, dalam manajemen pelaksanaan pembangunan melalui pengalaman best practice dan problem solving atau tantangan masalah atau kendala atau gap. Nah, Bapak Ibu yang saya hitamkan birukan ini, yang ada lambang birunya ini, pengalaman best practice dan problem solving, itulah amanah dari studi lapangan kinerja organisasi. Oke. Dan implementasi kepemimpinan kinerja, itulah amanah yang dibawa dalam mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, agenda ke-4 ini itu terdiri dari 2 mata pelatihan. Mata pelatihan pertama itu studi lapangan kinerja organisasi, atau bisa juga Bapak Ibu singkat dengan STULA. Kemudian aksi perubahan kinerja organisasi, atau bisa juga singkat APKO. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada STULA dan APKO. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk tahapan pembelajaran dari aktualisasi PKA ini, agenda keempat ini Bapak Ibu, ya. Oke, itu ada 9 tahapan pembelajaran. Ini mencakup 2 ini Bapak Ibu, karena kita masih berbicara agenda ya. Mencakup STULA dan APKO. Yang pertama itu pembelajaran mandiri, di mana Bapak Ibu mempelajari secara mandiri, self learning, itu modul STULA, kemudian modul akper dan identifikasi potensi diri. Ini khusus yang agenda 4. Ketika Bapak Ibu pelajaran mandiri agenda 1 misalnya, Bapak Ibu mempelajari modul apa? Ada berapa modul? Kalau agenda kedua ada berapa modul? Ada berapa mata pelatihan? Lupa ya? Oke, yang baru saja, yang masih ingat, yang masih baru selesai kemarin, agenda 3 ada berapa mata pelatihan? Ada berapa modul? 7. Ya, jadi itu disesuaikan dengan pembelajaran agendanya. Untuk agenda keempat itu ada 2 modul, yaitu modul STULA dan modul AKPER, aksi perubahan, ya, atau APKO. Kemudian ada identifikasi potensi diri, ya, di mana Bapak Ibu mengidentifikasi potensi diri melalui semacam kuesioner
yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, penilaian diri sendiri, self assessment dan juga penilaian dari atasan atau mentor. Kemudian Bapak Ibu, tahapan kedua dari pembelajaran agenda keempat ini yaitu pembelajaran e-learning atau sinkronus dan asinkronus. Tadi saya jelaskan bahwa di pembelajaran e-learning itu ada dua jenis pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu masuk ke pembelajaran ketiga yaitu membangun komitmen bersama. Itu tidak saya meraih karena untuk yang ketiga saya meraih itu yang tidak berkaitan dengan stula. Itu yang hitam itu berkaitan dengan APKO atau AKPER, aksi perubahan. Yang merah 1, 2, 3 itu berkaitan dengan stula. Stula yang akan kita bahas siang ini. Ya. Kemudian membangun komitmen bersama tadi off campus yang saya bilang tadi ada outputnya. Bapak Ibu nanti datang ke sini ke klasikal dengan membawa bekal membangun komitmen bersama mentor. Dan itu nanti bisa jadi mesiu Bapak Ibu, ya bekal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan coach. Nanti kan Bapak Ibu dalam menulis rancangan nanti akan dibimbing oleh mentor dan coach. Ketika Bapak Ibu menghadap coach, Bapak Ibu sudah punya senjata. Jadi tidak plong, tidak kosong saja, tidak tangan kosong. Nah, Bapak Ibu punya senjata. Itulah hasil dari membangun komitmen bersama. Ya. Kemudian pembelajaran klasikal studi lapangan. Jadi studi lapangan ini bukan hanya di e-learning yang kita 2 hari ini, tapi juga dia ada di pembelajaran klasikal. Di mana pembelajaran klasikalnya itu ada 2, pembelajaran di kelas yang meliputi 2 mata pelatihan, kurang lebih ada 10 jam, 7 jam konsepsi aksi studi lapangan dan 3 jam pembekalan stula. Ditambah nanti 4 jam berbagi pengalaman. Nah, sisanya itu di lapangan. Di lapangan. Nanti Bapak Ibu nanti stulanya yang namanya stula kita ke lapangan, ke lokus namanya. Tempat stula itu namanya kita istilahnya lokus, ya. Selanjutnya ada tahapan pembelajaran klasikal aksi perubahan. Nanti di e-learning ada aksi perubahan juga. Hari ke-22. Nah, di klasikal juga ada pelajaran aksi perubahan, ya. Oke, di mana pembelajaran aksi perubahan di klasikal ini Bapak Ibu itu ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 termasuk evaluasi ya. Yang pertama ada merancang aksi perubahan, kemudian ada pembimbingan aksi perubahan, ada pembekalan implementasi aksi perubahan dan ada seminar evaluasi rancangan aksi perubahan. Nah, itu, ya. Kemudian ada seminar itu pembelajaran klasikal tahap pertama itu nanti akan diakhiri dengan seminar evaluasi rancangan aksi perubahan. Kemudian Bapak Ibu akan off campus ada implementasi aksi perubahan. Bapak Ibu akan mengimplementasikan rancangan aksi perubahan yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya dan sudah diseminarkan. Kemudian ada pembimbingan penyusunan rancangan aksi perubahan. Ini di klasikal itu terjadwal selama 9 jam pelatihan. Kurang lebih 1 hari lah nanti Bapak Ibu sebelum kegiatan tahapan ke-9, sebelum seminar, Bapak Ibu akan kembali masuk ke kampus, ke lembaga diklat untuk mendapatkan pembimbingan penyusunan laporan aksi hasil implementasi aksi perubahan dari coachnya masing-masing. Kemudian nanti ada seminar evaluasi hasil implementasi aksi perubahan. Nah, ini tahapan dari pembelajaran agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan kinerja. Oke. Baik, kita lanjut ke gambaran umum jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini ada jadwalnya. Ya, kira-kira nanti jadwalnya Bapak Ibu di belajar mandiri sudah dilalui yang saya bilang tadi polisi tidur. Nah, Bapak Ibu ada di sini. Ya. Kalau ke stula yang dilingkarin ini khusus stula. Di stula Bapak Ibu nanti akan di asinkronusnya belajar 2 hari. Hari ke-20 dan hari ke-21, hari ini dan besok, di mana pembelajaran 2 hari itu 3 JP itu sinkronus, 6 JP-nya asinkronus. Kemudian besok itu 3 JP secara sinkronus, di mana 3 JP-nya itu 2 JP nanti akan ada paparan dari narasumber lokus, kemudian 1 JP nanti bersama dengan Widya Iswara pengampuh. Ya. Oke. Di 3 JP ini, yang sinkronus. Ini yang asinkronus ya. Yang sinkronus ini. Jadi hari ke-20 3 JP besok hari ini yang 3 JP-nya 2 JP di ini, 2 JP-nya
narasumber, nanti 1 JP-nya di Widya Suara Pengampu. Ya, kemudian di klasikal nanti akan ada 8 JP, ya, 8 JP itu di konsepsi dan pembimbingan. Kemudian Bapak Ibu di lokus, di mana di pembimbingan dan konsepsi Bapak Ibu kita nanti fokus ke diagnosa. Ya, nanti maksudnya apa? Nanti ada tahapan-tahapannya. Kemudian hari ke-37, 38 dan 39 Bapak Ibu akan ke lapangan menuju lokus untuk mendapatkan pembelajaran di lokus. Hari ke-40 itu 4 JP, ini yang saya bilang tadi berbagi pengalaman. Ya, dan ini untuk stula. Sedangkan untuk aksi perubahan, ya, aksi perubahan dimulai nanti hari ke-21, 22 dan 23. 23 ini membicarakan tentang membangun aksi perubahan yang asinkronusnya, MKB-nya. MKB dengan mentor. Ya, dianggap itu 3 JP, disetarakan 3 JP pertemuannya. Ya, kemudian di sinkronus ada 6 JP, di mana hari ke-23 JP, 23 JP. Nanti kita ketemu 4 hari ini, nanti hari ke-22 lusa, starting from Thursday, Kamis Jumat, nanti kita ketemu 3 JP. Ya, kemudian untuk klasikalnya ada pembimbingan, ada pembekalan, dan ada seminar. Oke. Kemudian ada implementasi 60 hari kalender, nanti ada 9 JP pembimbingan, ada seminar lagi, ya 10 JP itu seminar laporan akhir. Nah, ini Bapak Ibu jadwal atau agenda pembelajaran kita di agenda keempat. Jadi ini pembelajaran yang paling lama. Kalau agenda ke 1, 2, 3 batas klasikal, setelah klasikal tahap 1 udah selesai sudah. Oke, gitu, habis dia. Ya. Tapi kalau yang ini masih terus, ya, terus untuk yang agenda 4 terus. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan kita pembelajaran agenda keempat yang e-learning, kita merucut ke sini ya, ke e-learning. Untuk kegiatan kita e-learning Bapak Ibu, itu nanti akan ada 11 JP sinkronus, ya, dan 24 JP asinkronus. Di 11 JP asinkronus ini Bapak Ibu rinciannya, ya Bapak Ibu ya, itu 3 JP, 2 JP, kemudian 3 JP, kemudian untuk asinkronusnya 24 JP. Di mana ya di asinkronus nanti akan ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Ya, tugas kelompok berbicara tentang stula, kemudian yang untuk sebenarnya ini tugas individu, untuk akpernya tugas individu hari ke-22 dan hari 23. Untuk sinkronus, pertemuan kita tatap muka ini Bapak Ibu ada overview seperti yang kita lakukan sekarang, kemudian ada penjelasan tugas asinkronus, nanti di akhir pembelajaran saya akan menjelaskan tugas asinkronus, kemudian ada presentasi tugas asinkronus, ya, terutama nanti yang berhubungan dengan aksi perubahan. Kayaknya kalau untuk stula, karena sudah ada di pangkas 2 JP Narsum, kita tidak bisa memaparkan tugas asinkronus hari ke-20. Kemudian ada diskusi, kemudian nanti ada pemberian feedback dari Widya Suara Pengampu. Itu kegiatan kita untuk agenda keempat di e-learning Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pembelajaran sinkronus. Mengerucut lagi kita ke pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran tatap muka secara virtual. Hari ini, hari ke-20, ini kegiatan kita Bapak Ibu. Perkenalan, berbagi pengalaman, overview stula, dan penjelasan tugas asinkronus. Ya, besok itu ada paparan lokus oleh narasumber, ada diskusi, ada pemberian feedback, kemudian ada penjelasan tugas hari ke-21. Lusa hari ke-22 ada overview kembali, tapi berupa overview tentang mata pelatihan kedua di agenda keempat, yaitu aksi perubahan kinerja organisasi, kemudian ada penjelasan tugas asinkronus. Hari ke-23, hari keempat pembelajaran agenda keempat, akan presentasi tugas individu, karena kita pesertanya banyak dengan waktu terbatas 3 jam, kemungkinan tidak semuanya, kemungkinan nanti akan kita pilih sampel saja. Dan semuanya harus siap, karena tidak saya tentukan dari sekarang siapa yang akan maju untuk individu. Ya, oke. Kemudian ada diskusi, ada pemberian feedback, dan ada penjelasan tugas asinkronus hari ke-22. Oke, itu Bapak Ibu ya. Itu teken kontrak kita selama 4 hari ini, yang terakhir itu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan any question.
Do you have any question? Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung open mic. Ya. Kayaknya saya mau melakukan penelitian di awal belum terjadi kerutan, tapi nanti ketika di akhir hari keempat biasanya sudah bertambah ya. Hari ini besok bertambah kerutannya gitu. Hari ketiga kerutan sini bertambah lagi. Ke hari terakhir, hari keempat bertambah gini kerutannya. Tuh, bingung apa yang mau dibuat ini. Iya. Kalau sekarang aman, belum ada kerutan, masih mulus ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan. Bisa. Oh, Pak Mawan izin silakan. Okay, if you don't have any question, let's continue to the Izin next. coach. Ya, Coach. silakan. Pak Darohim, Pak Camat, silakan Pak Camat. Iya, coach izin. Ini kamera saya tidak bisa nampak. Cuman saya yang kawan-kawan sana saya nampak semua. Jadi dengar Gitu. suara be coach. Izin Sama kalau Pak. ketemu. Sama Pak juga tampak. Oh iya, nggak Iya, apa-apa. kotak-katik tidak ketemu nih dengan memunculkan wajah saya coach. Sama juga, Udah nggak sulit. nampak juga ini. Mungkin ini Pak Camat, di Sama, lem Pak. biru Pak Saya- Camat, laptopnya di lem biru. Lempar Nah, beli. kalau Pak. lem biru, Lem lem biru baru. Pak Aril, di lem merah. Di lem merah tuh Pak Aril, gitu. Oh, lem merah. Lempar apa Pak Irwan merahnya Pak Camat? Hah? Hah? Biasalah, dia tuh ke Bogor itu, Sabah Timur itu Pak Camat tuh Oke. Pak Aril. Bagusnya diganti ini Pak ya. Diganti bungkus Pak ya. Iya. Cuman izin Pak Coach, yang penting di daftar participation lengkap tuh. Berarti ada saya Oke, ikut siap. hadir. Mantap Pak Oke, Camat. makasih Coach. Ya, saya tahu karena Ya, kita Pak. 4 hari bersama kita Pak Camat di agenda ketiga ya. Pak Camat ya. Oke. Dan track recordnya bagus Pak Camat, Pak Darohim ya. Oke. Oke. Karena Bapak Ibu ada beberapa yang sudah ada track recordnya yang agak sedikit-sedikit jadi bahan pertimbangan. Oke. Baik, ada lagi silakan. Mohon No. izin Bapak, Teguh Rinaldo Pak, nomor Ya, absen silakan 7. Pak Teguh. Kenapa Pak Teguh? Tadi Bapak sampaikan mengenai lokus itu Pak. Mhm. Mengenai lokus itu, pertama lokasinya itu di mana ya Pak ya? Terus juga apakah nanti kita implementasi terkait agenda 1, 2, dan 3-nya itu kita bawa kembali pulang setelah dari lokus atau gimana gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Teguh. Pak Teguh kalau dalam bahasa Arab Nengdi, Pak Teguh tuh ojo ke susu. Gitu. Pundak wae. Ojo ke susu pundak wae. Ya, sabar Pak Teguh. Ya, nanti Pak Teguh akan tahu lokusnya di mana dan apa ya, amanah dari Stula gitu, apa yang harus dikerjakan di Stula gitu Pak Teguh ya. Sabar ya Pak Teguh ya. Mohon bersabar. Iya, kayaknya Pak, Pak Teguh ini semangat sekali untuk Stula ya. Oke. Sabar, thank you Pak Teguh. Saya apresiasi semangatnya. Oke. Baik, kita akan masih ada silakan. Kalau tidak ada saya akan lanjutkan sekalian menjawab ke rasa keingintahuan Pak Teguh Rinaldo. Iya, Pak Teguh ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, let's continue. Nah, baru kita masuk ke Stula. Ini Pak Teguh. Oke, Bapak Ibu, saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, jadi kita langsung masuk ke studi lapangan kinerja organisasi. Ya, studi lapangan kinerja organisasi ya. Nah, kira-kira seperti inilah nanti Bapak Ibu. Seperti yang ada di foto itulah. Ya, jadi di foto itu tercerita waktu saya membimbing Stula di Kota Yogyakarta, angkatan 1 tahun 2024. Iya, tadi ada dokumennya. Oke. Tuh. Baik Bapak Ibu. Kita mulai dari deskripsi singkat dan tujuan atau hasil belajar yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di Stula ini, mata pelatihan ini Bapak Ibu memfasilitasi Bapak Ibu dalam mengaktualisasikan. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan. Nah, kalau kita ambil perumpamaannya,
mengaktualisasi itu kira-kira ya sama dengan mengimplementasikan atau menerapkan, tapi dia levelnya agak sedikit lebih tinggi. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan pembelajaran kepemimpinan untuk merumuskan pemecahan masalah. Oke, tetapi yang kita lihat bukan di organisasi kita sendiri. Yang kita lihat itu di organisasi orang lain. Itulah lokus. Lah Pak, kapan kita mengaktualisasikan pembelajaran kepemimpinan di organisasi kita sendiri? Itu pada saat pembelajaran aksi perubahan. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat dulu kira-kira lokus ini kinerja apa yang mau ditingkatkan. Lokus kita stula ini kinerja apa yang mau ditingkatkan. Nah gitu. Artinya nanti outputnya pada laporan, di mana laporan itu nanti akan ada namanya advokasi Bapak Ibu. Nah nanti ada di tahapan itu namanya advokasi. Di pembelajaran stula ini Bapak Ibu nanti secara berkelompok nanti akan memberikan solusi kinerja organisasi dan secara individu lesson learn. Jadi tadi saya katakan bahwa outputnya ada dua, yaitu ada laporan kelompok dan ada laporan individu. Jadi di laporan kelompok itu intinya Bapak Ibu merekomendasi atau memberikan advokasi berupa solusi untuk meningkatkan kinerja di organisasi lokus. Oke, sedangkan di laporan individu, nanti ada laporan individu, Bapak Ibu nanti akan merumuskan lesson learn. Lesson learn itu what can we study, what can we learn, ya, apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari, ya, dari pelaksanaan stula ini, ya, dalam penerapan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi pada intinya Bapak Ibu, hasil dari Bapak Ibu stula, lesson learn yang Bapak Ibu dapatkan di stula itu nanti bisa menjadi sumber inspirasi, ya, menjadi inspiring ketika Bapak Ibu akan melakukan perubahan di organisasinya, perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, jadi ada lesson learn yang bisa kita ambil. Oh, lesson learn saya bla 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 bla. Saya akan melakukan perubahan dari lesson learn ini, maka saya punya ide. Ah, gitu. Saya akan menambahkan ini. Atau saya arahnya akan saya robah ke sini seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, itu lesson learn. Ya, baik itu deskripsi singkatnya dari studi lapangan. Kemudian tujuan atau hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, maka Bapak Ibu dapat mendapatkan lesson learn. Ya, lesson learn dalam merumuskan solusi atau inovatif manajemen kinerja. Ya, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu dari pelaksanaan lokus, dari misalnya Bapak Ibu ketika diskusi dalam kelompok untuk mendiagnosa, ya, kemudian Bapak Ibu untuk merumuskan solusi dan juga Bapak Ibu untuk memberikan advokasi, maka Bapak Ibu mendapatkan lesson learn. Diharapkan Bapak Ibu mendapatkan lesson learn, ya. Oke, jadi studi lapangan ini menjadi instrumen pembelajaran yang memungkinkan peserta mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, mendesain alternatif solusi, serta memberikan advokasi. Jadi ada diagnosa, ada desain, dan ada advokasi dalam pembelajaran stula kita. Jadi dalam pembelajaran stula ini ada tahapan diagnosa, ada tahapan desain, dan ada tahapan advokasi. Oke, itu Bapak Ibu ya, sekilas tentang studi lapangan kinerja organisasi. Ini ada indikator dan ini ada materinya, ya. Indikatornya itu merupakan penjabaran dari tujuan tadi, dari tujuan hasil belajar tadi. Maka ini indikator-indikatornya, ya. Bapak Ibu bisa menjelaskan tahapan pembelajaran stula, diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan manajemen kinerja, ya. Ini termasuk diagnosa, ya, merumuskan dan merekomendasikan solusi dalam desain, kemudian memberikan advokasi upaya peningkatan rekomendasi, ya, solusi inovatif dan kreatif. Oke. Kemudian menyusun laporan lesson learn individu dan berbagi pengalaman. Setelah stula kita ada pertemuan lagi di klasikal,
kita berbagi pengalaman, sharing experience. Ya, oke. Ini ada materi pokok kita, ada tahapan pembelajaran Stula, diagnosa permasalahan, desain solusi, lesson learn, dan berbagi pengalaman. Produknya, tadi di awal sudah saya katakan juga, produk pembelajaran Stula ada dua, yaitu laporan kelompok dan laporan individu. Laporan yang dikerjakan secara berkelompok dan laporan individu dari masing-masing peserta pelatihan. Oke, itu Bapak Ibu ya, produk pembelajaran Stula. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari apa sih yang maksud dengan Stula? Tadi saya katakan juga bahwa Stula itu merupakan bagian dari aktualisasi kepemimpinan. Oke. Kemudian, Stula itu membekali peserta dengan kemampuan menerapkan teori kapasitas kepemimpinan melayani. Kepemimpinan, ini kepemimpinan kinerja sebenarnya. Kepemimpinan melayani lebih pada ke PKP. Kepemimpinan kinerja yaitu agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, tadi ada yang Pak Teguh yang bertanya tadi ya. Apakah kami juga mengaitkan dengan agenda kedua dan agenda ketiga? Dari pengertian ini, yes jawabannya. Ya, yes jawabannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendiagnosa, kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan ketiga. Ketika Bapak Ibu merumuskan desain, kaitkan juga desain yang akan Bapak Ibu buat itu dengan substansi materi agenda kedua dan agenda ketiga. Oke. Kemudian studi lapangan itu sendiri, memberikan kesempatan kepada peserta memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan solusi inovatif. Jadi peserta juga di studi lapangan ini berusaha juga melibatkan atau mengeluarkan, mengeksplor gagasan kreatifnya. Bisa mengeluarkan gagasan kreatif dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada di lokus. Tantangan, permasalahan, atau kendala yang ada di lokus. Kemudian Stula ini juga melatih Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan melatih kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis. Bagaimana Bapak Ibu melihat situasi, bagaimana Bapak Ibu melihat situasi atau melihat kondisi atau melihat bagaimana apa yang sedang terjadi di lokus yang kita kunjungi Stula itu. Ya. Jadi peserta dapat mendiagnosa, kemudian bukan hanya batas mendiagnosa, juga dapat mendesain rumusannya apa, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah didiagnosa tadi, kemudian dapat juga memberikan advokasi. Nah, gitu. Ya, di studi lapangan ini itulah yang melatih kita melatih kita kemampuan untuk berpikir kritis, mengkritisi. Kita mengeluarkan daya pikir kritis kita terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini kalau dalam kita Stula yang ada di lokus. Kemudian Bapak Ibu, ya. Oke, di Stula juga Bapak Ibu berkolaborasi. Karena tadi ada laporan kelompok, terus saja berkolaborasi antar sesama peserta dan juga nanti akan ada narasumber, ya. Dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi di unit instansinya. Hasil dari sharing session lesson learn, hasil dari lesson learn. Itulah lesson learn nanti. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu rasakan manfaatnya apa, pengalaman barunya apa, pengetahuan barunya apa dari Stula ini, itulah nanti lesson learn. Dan ini nanti kita sharing. Kita berbagi lah nanti. Itulah tapi di berbagi pengalaman. Itulah di berbagi pengalaman. Ya, jadi kita nanti di berbagi pengalaman itu salah satu kegiatan adalah sharing. Ya, kita berbagi sharing tentang lesson learn yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan Stula ini. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu Stula Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan tadi di awal saya katakan bahwa Stula kita nanti akan ada 3 tahapan. Stula kita nanti akan ada 3 tahapan. Itu ada tahapan namanya diagnosa, ada tahapan yang namanya desain, dan ada yang tahapan yang namanya advokasi. Ya, jadi ada tahapan diagnosa, ada tahapan desain, dan ada tahapan advokasi. Apa sih maksudnya tahapan diagnosa?
Jadi pada tahapan diagnosa, Bapak Ibu nanti akan melalui proses mengidentifikasi tantangan atau permasalahan atau kesenjangan kinerja organisasi yang saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Itu yang disebut dengan gap analysis. Itu disebut dengan gap analysis. Ya, Bapak Ibu membandingkan kondisi yang ada sekarang dan kondisi yang diharapkan apa. Nah, itulah hasil diagnosa kita. Maka akan timbul kesenjangan, Bapak Ibu. Akan timbul kesenjangan. Kesenjangan dengan kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di diagnosa, Bapak Ibu juga bisa menggunakan instrumen atau tool yang dibahas pada mata pelatihan mengelola perubahan. Yang kemarin masih ingat Bapak Ibu, agenda kedua ada manajemen pengelolaan manajemen perubahan sektor publik, di mana Bapak Ibu ya dikenalkan dengan instrumen atau tool dalam menganalisis isu, kemudian bagaimana membangun jejaring kerja, bagaimana merumuskan atau bagaimana menentukan strategi komunikasi yang akan kita lakukan dalam membangun jejaring kerja, dan juga bagaimana prosesnya kita dalam menunjukkan atau melaksanakan kegiatan dengan didasarkan kepada jiwa kepemimpinan kinerja. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian tahap diagnosa juga dilaksanakan sejak pembelajaran e-learning. Makanya Bapak Ibu, tugas saya hari ini itu sudah berhubungan, sudah masuk ke tahap diagnosa nanti. Ya, jadi bukan hanya tahap diagnosa itu di lapangan, sudah bisa dimulai pada saat di e-learning. Nanti Bapak Ibu sudah dapat gambaran di e-learning, Bapak Ibu merumuskan tahapan mendiagnosa, kemudian di pembelajaran klasikal memantapkan diagnosa. Nah, di pembelajaran Stula pada saat ke lapangan, Bapak Ibu hanya memantapkan saja. Oh, ternyata diagnosa yang kami lakukan bahwa organisasi ini misalnya perlu peningkatan pada isu ini atau pada permasalahan ini. Nah, dimantapkan saja. Jadi ada kemungkinan diagnosa kita e-learning atau pada saat kita klasikal yang kita ketemukan, pada saat lapangan ada kemungkinan berubah. Karena di lapangan juga akan ada narasumber. Oke, kemudian memastikan permasalahan diangkat juga sesuai dengan konteks. Tadi dikatakan di awal di sini tadi di slide sebelumnya bahwa kita mengaitkan dengan substansi mata pelatihan di agenda kedua dan ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya nanti ya Bapak Ibu akan menyusun TOR. TOR. Gitu ya. Term of reference, dan itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam pelaksanaan Stula. Acuan kita bersama. Acuan Bapak Ibu, acuan saya selaku WI pengampu, dan kemungkinan juga pembimbing. Itu masih kemungkin ya. Oke. Tapi kalau WI pengampu sudah, tapi ada juga acuan juga bagi narasumber. Jadi narasumber juga bukan acuan. Oh, yang mau dicari oleh peserta PKI ini tuh. Itu nanti akan Bapak Ibu rumuskan di dalam TOR. Ya, term of reference. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ke tahap diagnosa, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan kedua dari pembelajaran Stula kita, yaitu desain. Ya, desain. Nah, diagnosa yang sudah Bapak Ibu rumuskan di tahapan sebelumnya, kemudian Bapak Ibu akan merumuskan solusi. Hasil dari diagnosa itu membutuhkan solusi inovatif dan kreatif. Ya, disitulah nanti Bapak Ibu secara berkelompok nanti akan mendesain kira-kira solusinya gimana. Solusi yang diharapkan itu solusi yang inovatif dan kreatif. Ya, yang merupakan rumusan kegiatan inovatif dan kreatif berisi rencana aksi. Jadi desainnya itu nanti isinya rencana aksi. Rencana aksi apa? Dalam rangka penyelesaian permasalahan atau tantangan atau kesenjangan kinerja organisasi di lokus. Ya. Sama seperti tahapan diagnosa Bapak Ibu, tahapan desain ini Bapak Ibu itu dilaksanakan sejak pembelajaran e-learning. Jadi sejak pembelajaran e-learning kita hari ini Bapak Ibu sudah dapat memasuki tahapan desain. Tapi tentu saja harus diagnosa dulu. Kita bukan berpikirnya bukan kita berpikir terbalik.
Oh, kita tahu oh masalahnya di sini, tapi tidak melalui diagnosa atau desain. Tapi perlu kita diagnosa dulu. Kita nalar ya, berpikir kemampuan menalar kita. Ya, Izin oke. Coach Ariel, sebelum diteruskan mungkin untuk yang diagnosa ini nanti dasarnya apa ya? Soalnya kan kita belum turun ke ini kan, ke lapangan. Hmm. Apa hanya perkiraan atau kita observasi info dari internet misalnya atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Itu Ibu Nina kayak suaranya ya. Iya, saya familiar dengan Bu Nina Oh, suaranya. iya Jadi benar-benar walaupun saya iya. tidak lihat Bu Nina. Iya. Oke, Bu Nina. Good question. Good question. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, di tahap diagnosa ini Bu Nina, kenapa saya katakan sudah bisa dimulai di e-learning? Jadi yang Ibu katakan tadi satu itu sudah benar. Jadi Bapak Ibu di tahap diagnosa di e-learning, Bapak Ibu sudah bisa melalui browsing. Nanti kan ada pembagian kelompok dan pembagian lokus. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan browsing. Apa yang Bapak Ibu browsing? Bapak Ibu browsing tentang profil, kemudian Bapak Ibu mencari FKK, faktor kunci keberhasilan dari organisasi itu apa. Baru nanti bisa merumuskan kondisinya. Kemudian besok, tadi kan di awal saya katakan bahwa pembelajaran kita besok itu 3 JP. 3 JP itu 2 JP narsum, 1 JP WI pengampu. Nah, besok kan ada narsum. Jadi besok narsum sudah mulai memaparkan tentang kondisi yang ada di organisasinya. Nah, di situ kita sudah bisa memperkuat tahapan diagnosa kita, Bu Nina. Nah, gitu. Tapi kita belum fix. Sebelum kita ke lapangan belum fix, Bu Nina. Ya, nanti di klasikal kita fixkan lagi untuk diagnosa itu. Jadi makanya dia sudah bisa dimulai dari e-learning. Karena besok Bapak Ibu akan dibagi 2 breakout room berdasarkan kelompoknya, kedua kelompok, karena nanti akan narasumber yang berbeda. Nanti narasumber akan memaparkan, disitulah Bapak Ibu mulai kira-kira mempelajari dari paparan narasumber, mempelajari, oh ternyata yang saya dapat di browsing beda dengan yang saya dapat paparan narasumber. Nah gitu. Ya, biasanya pengalaman saya membimbing Stulat angkatan 1 kemarin kami ke Pagar Alam itu narasumbernya memberikan kontak person ke peserta. Jadi kalau misalnya setelah paparan narasumber kalau ada masalah lagi mau diskusikan bisa hubungi kontak person itu. Malahan ada salah satu lokus yang bagus waktu itu dari Distrik Capil kalau tidak salah. Saya minta membuat term of reference dan itu dikirimkan oleh nanti penyelenggara ya kan perpanjangan penyelenggara. Nanti penyelenggara akan mengirimkan TOR itu ke lokus. Nah, ketika saya sampai ke Pagar Alam, setelah penerimaan ke lokus, mereka juga sudah siap dengan semacam TOR. Jadi sudah ada dokumen tertulisnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam term of reference. Kebetulan saya yang mendampingi kelompok itu kan. Jadi saya bilang ke peserta, coba dipelajari lagi. Kira-kira sudah terjawab belum apa yang dicari? Sudah Pak. Sudah kalau sudah. Kita tidak ada kegiatan lagi untuk wawancara lagi. Itu paling untuk penegasan atau kita keliling melihat kondisi yang ada di lapangan gimana. Nah, saya harapkan begitu nanti. Ya, kalau yang kemarin kami di satu itu ada pariwisata dan capil. Di pariwisata kebetulan yang mendampingi Bu manajernya Bu Dwi ya kalau itu. Jadi saya belum nanya juga ceritanya gimana ya. Kalau di capil narasumbernya kebetulan Kadis sendiri dia tertantang ketika dikirimkan term of reference itu dia bikin juga kayak term reference. Jadi semacam resume lah gitu. Oke, itu ya Bu Nina ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya Coach, terima kasih. Oke Bu Nina, kembali kasih. Iya. Oke, yang ketiga, tahapan desain itu dapat dilaksanakan sejak pembelajaran learning. Ya, jadi kan seperti pertanyaan Bu Nina tadi ya menjawab pertanyaan tadi, ketika misalnya setelah narasumber Bapak Ibu di kelompok diskusikan lagi, oh ternyata kayaknya diagnosa kita benar deh. Kita tinggal verifikasi saja di lapangan atau konfirmasi atau verifikasi di lapangan. Nah, sudah bisa bilang menyusun desain. Nanti kita jalankan desain pembelajaran kita, desain advokasi kita begini. Dengan ketika Bapak Ibu merumuskan desain, ingat tadi yang saya katakan tadi selalu kaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga. Misalnya Bapak Ibu dilihat bagaimana untuk pelaksanaan manajemen kinerjanya, bagaimana
membangun hubungan kelembagaannya, bagaimana mengatasi resikonya, misalnya itu untuk di agenda ketiga misalnya. Kalau di agenda kedua, Bapak Ibu lihat bagaimana membangun strategi komunikasinya misalnya, gitu. Ya. Dan desain itu sendiri penjelasannya solusi direkomendasikan adalah solusi yang dapat dilaksanakan, artinya applicable, ya, dan inovatif. Ya, jadi solusinya yang aksi nyata, bukan berbentuk angan-angan gitu, ya, bukan berbentuk angan-angan. Karena kita harapkan, ya, kita kayak Bapak Ibu tahu dengan simbiosis mutualisme. Kita harapkan kayak simbiosis mutualisme. Bapak Ibu selaku peserta PKA juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat, lokus juga mendapatkan manfaat. Jadi sama-sama mengambil manfaat. Bapak Ibu mempelajari berlatih mendiagnosa dan mendesain, memberikan advokasi, lokus juga mendapatkan manfaat dengan saran-saran desain yang sudah Bapak Ibu usulkan ke lokus. Oke, itu tahapan desain ya. Kemudian tahapan yang ketiga itu advokasi. Advokasi itu merupakan tahapan penyampaian dan diskusi. Jadi Bapak Ibu, kita setelah kita misalnya ke lokus di kegiatan kita kembali ke tempat kita menginap untuk memantapkan diagnosa dan desain. Kemudian narasumber kita undang untuk mendapatkan advokasi dari kita. Oke, makanya yang kedua itu, poin yang kedua dari advokasi, ya, dilaksanakan di tempat kedudukan lokus. Jadi misalnya lokus kita di daerah X, nah di daerah itu, ya, tidak lagi kita di lembaga diklat. Nah, tempat kita diklat, kita pelatihan, gitu. Jadi tahapan advokasi dilaksanakan di tempat kedudukan lokus stula, ya. Di mana tahapan ini Bapak Ibu menyampaikan dan diskusi rumusan solusi dari permasalahan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan saya ketika Bapak Ibu advokasi, ketika Bapak Ibu mulai dari diagnosa, ketika Bapak Ibu mendiagnosa, ketika Bapak Ibu menyusun desain, ketika Bapak Ibu memberikan advokasi, pesan saya singkat saja Bapak Ibu. Pesannya ada hati yang harus dijaga. Iya, maksudnya ya. Ya, artinya ketika kita mendiagnosa kita tidak terkesan memvonis, tidak membuka keburukan orang lain gitu. Ketika kita merumuskan desain advokasi kesannya kita tidak mengajari atau tidak menggurui gitu. Ya. Oke. Saya rasa Bapak Ibu udah pintar kalau permainan-permainan kata seperti itu ya. Tidak perlu diajari lagi ya. Kalau saya ngajari nanti kesannya seperti ngajari buaya berenang. Ya Pak Yuda ya. Iya, saya sepertinya mengajari buaya berenang, tapi bukan berarti bapak-bapak di sini buaya gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah itu tahapannya Bapak Ibu ya, itu tahapan pembelajaran stula kita Bapak Ibu. Baik, nah jadi Bapak Ibu, waktu tahapan pembelajaran stula, ya, waktu tahapan pembelajaran stula itu didiagnosa itu hari ke-20 21 e-learning dan hari ke-36. Kalau tidak salah hari ke-36 itu kira-kira sehari atau 2 hari sebelum berangkat. Ya. Oke, atau sehari kalau tidak salah. Kemudian desain itu ke hari 37 dan hari 38 Bapak Ibu mengikuti PKA ini. Ya. Itu desain. Ya, jadi 36 itu 2 hari sebelum berangkat, 37 itu sehari sebelum berangkat di pembekalan ya. 38 karena kita cuma 3 hari kan, 38, 37 itu berangkat, kita 38, 39 itu advokasi. Jadi advokasi itu bisa di hari ke-38, bisa di hari 39. Ya, tergantung kesiapan diagnosa dan desain Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu di hari ke-38 belum siap diagnosa dan advokasinya, itu kita diagnosa dan desainnya, advokasinya hari ke-39. Tapi ketika Bapak Ibu sudah siap di hari ke-38, diagnosanya kita rasakan di hari 38. Apakah itu sore atau malam? Itu. Kalau belum siap, belum selesai, terpaksa di hari 39. Tapi mudah-mudahan hari 38 semua ya.
Ya, pokoknya kita semangat, kita bertekad. Oke, untuk advokasinya di hari ke-38. Supaya bapak-bapak bisa ke puskesmas 38 malam itu ya. Ya, cari di mana puskesmas yang buka. Ada Bapak Ibu puskesmas buka malam? Pak Rahmat tahu puskesmas Pak Rahmat ya? Jangan, Pak. Iya, pusat kesenangan mas-mas. Oke, kalau ibu-ibunya enggak ke puskesmas, bapak-bapaknya saja. Oke, supaya bapak ya tapi nanti puskesmasnya nanti ya. Jangan dijadikan itu tujuan untuk mencari puskesmas. Karena lokus kita agak sedikit jauh. Iya, agak sedikit jauh. Ya, di luar provinsi kita. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, skema pembelajaran setulanya, ya, skema pembelajaran setulanya sebelum kunjungan ada penjelasan, ya, ada penjelasan, ya, kemudian ada pendahuluan, kemudian kita masuk ke persiapan, persiapan, kemudian ada diskusi kelompok, nanti kegiatan kita, kemudian pada pelaksanaan ada pembimbingan, ada pendampingan. Pembimbingan atau pendampingan, kemudian ada narasumber lokus, ya. Oke. Itu, kemudian ada berbagi pengalaman. Jadi pengumpulan dan paparan laporan kelompok di berbagi pengalaman, kemudian penyempurnaan hasil studi lapangan. Setelah di berbagi pengalaman, Bapak Ibu mengumpulkan laporan kelompok dan juga pengumpulan laporan individu. Kenapa harus dikumpulkan? Karena itu akan dinilai. Bapak Ibu, studi lapangan itu ada penilaiannya. Dari 100% kriteria kelulusan, 20% itu ditentukan dari nilai studi lapangan. 20%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan nilai 100 untuk PKA, nah Bapak Ibu kalau stulanya itu Bapak Ibu mendapatkan itu maksimal 20 nilainya. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan 20 untuk PKA Wastula, Bapak Ibu sudah 20% lulus. 20% tapi ya. Ya, karena ada ya unsur penilaian itu ada banyak, ada evaluasi akademik, ada sikap perilaku, dan ada aksi perubahan. Ya. Oke, bukan hanya di Stula, tapi Stula ada kontribusinya 20%. Ya. Makanya nanti tolong dikerjakan dikerjakan dengan serius tugas-tugasnya, termasuk laporannya ya. Oke, karena ini berkaitan juga dengan penentuan kelulusan, ya. Oke, itu Bapak Ibu ya tentang skema pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat ke sini, ya, Stula itu Bapak Ibu itu masuk ke agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja, di mana Bapak Ibu bisa lihat di tanda panahnya ini, bahwa di Stula ini yang akan kita lihat, yang akan kita diagnosa, yang akan kita lakukan perancangan desain, itu substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua, kepemimpinan kinerja, dan agenda ketiga, manajemen kinerja. Nah, Stula itu sendiri Bapak Ibu didasarkan kepada nilai-nilai yang ada di agenda ke-1, nilai di kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Ya, kemudian belajar di agenda 1, Bapak Ibu belajar bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan Pancasila ini dalam tataran pejabat administrator. Ya, oke. Jadi kepemimpinan Pancasila itu kepemimpinan yang segala tindak lanjut, sikap dan tindakannya didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan juga menumbuh kembangkan rasa nasionalisme melalui pembelajaran bela negara. Makanya ada 2 itu kan. Ada 2 mata pelatihan, Wasbang dan bela negara. Oke, kembali ke Stula. Jadi intinya tadi ada problem solving. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan kinerja di organisasi lokus Stula. Outputnya itu ada rumusan solusi inovatif atau desain pembelajaran. Ya, itu outputnya. Bagi Bapak Ibu, ya, outputnya berupa pembelajaran. Bapak Ibu mengalami pembelajaran, peningkatan pemahaman Bapak Ibu tentang proses problem solving learning. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan lesson learn, pembelajaran dari
Oke, pembelajaran dari Stula ini sendiri. Pembelajaran penerapan kepemimpinan. Hasilnya itu nanti akan dibawa ke berbagai pengalaman. Nanti Bapak Ibu share. Misalnya Pak Rahmat mendapatkan hasilnya bla 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 bla. Pak Yuda mendapatkan bla bla bla, nanti share. Oh, kalau Pak Rahmat ini, kalau Pak Yuda ini. Nah, itu bisa jadi akan hasil dari sharing tadi itu akan menjadi ide aksi perubahan. Makanya tadi awal saya bilang bahwa Stula ini akan menginspirasi Bapak Ibu ya dalam merumuskan ide aksi perubahan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan di aksi perubahan nanti? Oke. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan, lanjut. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi fokus studi lapangan kita itu ini desain ya, desain atau rumusan solusi inovatif kreatif atau inovatif kreatif dari permasalahan kinerja, jadi desain. Ya, output setelah kita desain. Di mana desain itu tadi didasari pada substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Dengan subjeknya bisa individu, bisa tim kerja, bisa pemangku kepentingan, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan lain-lain. Tapi biasanya kebanyakan diambil dari ini dulu, ke organisasi dulu. Organisasi nanti baru bisa mengerucut ke manajemen kinerja. Bagaimana organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Permasalahannya apa? Atau permasalahannya fokusnya apa, di bidang apa. Oke, itu Bapak Ibu ya. Itu lokusnya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa ada dimulai dari aspek persiapan, ya. Itu aspek persiapan, ya. Aspek persiapan. Jadi nanti apa saja yang dibutuhkan itu nanti dipersiapkan, lesson apa, kemudian hubungannya ada partisipannya siapa, fokusnya apa, waktunya kapan, dan biayanya, ya. Kebutuhan biaya juga. Kebutuhan biaya nanti mungkin sudah itu jadi sudah masuk ke dalam ranah penyelenggara, ya. Oke, nah ini baru. Ini pertanyaan Pak Teguh tadi, ya. Baru pembagian kelompok Stula. Nah, Bapak Ibu, kita ada dua lokus. Lokus pertama Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Makanya kita keluar kota, ya. Oke, kita ibarat bisnya itu kita, ya, AKAP, akap antar kota, antar provinsi. Iya. Kalau yang 1-2 kemarin antar kota dalam provinsi. Ya, kalau kita antar kota antar provinsi. Lokus yang pertama Badan Pendapatan Daerah, yang kedua Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Ini ada nama-namanya. Dengan ada nama-namanya, ya, Bapeda ada Pak Aldi, Pak Anton, Pak Aji, Pak Edi, Pak Faisal, Pak Hendra, Pak Mawan, Pak Heru, Bu Meriza, Pak Irwan, Pak Darohim, Pak Mei, Pak Nopi, Pak Surya, Bu Marina, Pak Ustaman, Pak Tovan, Pak Fidi. Ganti ya itu ini Diskominfo kemarin aku taruh di Bapenda. Kemudian untuk lokus Diskominfo ada Pak Aldino, Pak Fajri, Pak Yuda, Ibu Buyi, Pak Umar, Pak Efran, Bu Mardia, Pak Mail, Bu Lena, Pak Juarsa, Pak Nasrul, Bu Nir, Bu Nina, Pak Rahmat, Pak Yan, Pak Radiansa, Pak Rahman, Pak Teguh, Pak Ulil, dan Pak Yoga. Oh ya, hostnya. Caranya tidur. Iya, caranya tidur. Terima kasih. Ya, hostnya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Hostnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke skenario. Nah, jadi mulai di skenario ini mulai Bapak Ibu belajar di kelompok nanti. Dari kelompok. Ya, skenario pembelajaran kita Bapak Ibu, pembelajaran kita ya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum Bapak Ibu masuk ini makanya kita pagi itu asinkronusnya itu siang, tapi karena kita siang ya asinkronusnya pagi, tapi karena kita belum belajar bingung mau ngerjain apa kan gitu kan, belum dijelaskan oleh WI pengampunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada 9 JP di asinkronus untuk hari ini ya.
Oke, yang 6 JP-nya ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelompok. Membentuk kepengurusan kelompok STULA, kemudian pembagian tugas kelompok, dan melaksanakan tugas sesuai kesepakatan kelompok. Ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu di hari ini. Setelah ini ya. Setelah ini, oke. Kemudian yang sekarang kita lakukan, itu ada konsepsi STULA, pembagian kelompok sudah, informasi lokus nanti akan Bapak Ibu dapatkan secara mandiri. Tadi sudah saya berikan informasi secara singkat saja bahwa lokus kita ke sini. Ya. Oke, nah ini yang ditanyakan oleh Bu Nina tadi. Metodenya bisa dengan searching profil dan kondisi lokus. Oke. Jadi, saya menunggu output hari ini untuk pembelajaran hari ini. Bapak Ibu ada kepengurusan kelompok STULA, ada pembagian tugas yang sudah dilengkapi secara adil, dan ada term of reference. Kemudian nanti term of reference diserahkan kepada penyelenggara melalui saya, WI Pengampu, dan juga dikumpulkan di Google Classroom, ya, untuk nanti penyelenggara menyampaikan kepada lokus. Kemudian besok Bapak Ibu 3 JP, di mana 2 JP-nya itu yang sinkronus ya, 2 JP-nya itu narasumber, 1 JP-nya itu dari WI Pengampu. Nanti ada paparan dari narasumber lokus, kemudian setelah itu kita kumpul lagi dalam satu angkatan, ya kan dipisah 2 kelompok kumpul lagi dalam satu angkatan, nanti diskusi dengan WI Pengampu tentang paparan narasumber. Ya, oke. Untuk asinkronusnya melanjutkan tugas kelompok. Outputnya, Bapak Ibu ada draft laporan kelompok, draftnya, kemudian ada skenario video laporan kelompok. Karena laporan kelompok juga nanti akan ada bentuk video. Maka Bapak Ibu silakan nanti besok diskusi kelompoknya susun kira-kira skenario video kita gimana. Apa yang mau ditampilkan gitu ya. Apa saja scene-nya apa saja gitu. Kemudian kalau mau ada narasi apa saja isi narasinya gitu. Nah, itu. Oke. Yang 2 hari Bapak Ibu di e-learning, yang di klasikal, ini klasikal kita, skenario pembelajaran kita di klasikal nanti, ya. Di hari ke-36, Bapak Ibu nanti akan ada diskusi interaktif, yaitu mematangkan persiapan penjelasan teknis ke lokus. Outputnya ada draft awal laporan kelompok dan draft awal laporan individu. Makanya di e-learning saya belum minta laporan individu. Nanti di klasikal Bapak Ibu sudah ada draft awalnya. Ya, catatannya Bapak Ibu melengkapi hasil diskusi pada tahap e-learning. Kemudian di hari ke-37 kita berangkat ke lokus, ya. Kemudian kegiatan melaksanakan STULA ke lokus, ya outputnya ada data informasi lengkap valid, penyusunan laporan STULA dan laporan individu. Hari ke-38 kita melaksanakan STULA di lokus dan kita akan diskusi interaktif dengan narasumber, ya, di mana Bapak Ibu nanti akan ada ya laporan kelompok dan video paparan, ya. Oleh karena itu catatan kita nanti kita minta panitia penyelenggara untuk menyiapkan ruangan yang representatif untuk penyusunan laporan kelompok. Ruangannya kalau bisa ruangan yang tenang gitu. Ada makan minumnya, ada snacknya, ada kopi dan sebagainya gitu ya. Oke. Kalau misalnya memungkinkan ruangannya di tepi kolam renang gitu. Coba bapak-bapaknya betah nanti. Iya. Oke. Kemudian di hari ke-39 itu kita paparan dan diskusi interaktif. Ini yang terkait dengan advokasi. Tapi ini nanti bisa naik ke hari 38 ke saya tadi ya. Oke, catatannya nanti lokus akan melakukan advokasi, ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan dihadirkan narasumber. Nah, setelah advokasi Bapak Ibu sudah bisa melengkapi laporan individu. Kenapa saya katakan harus menunggu advokasi dulu? Karena pada saat advokasi bisa jadi narasumber akan memberikan tambahan informasi atau malah narasumber nanti akan memberikan kira-kira perbaikan. Oh, kami kayaknya agak susah menerapkan yang ini. Tapi kami sudah punya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu nanti akan mulai menyusun kembali laporan kelompok, menyempurnakan laporan kelompok. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan mendapatkan lesson learn-nya apa.
Nanti setelah kita pulang hari ke-40, Bapak Ibu akan berbagi pengalaman di mana kegiatan kita ada paparan dan diskusi ya. Kemudian nanti pemantapan dari laporan individu dan di hari itulah nanti penyelesaian laporan individu dan pengumpulan laporan individu. Jadi laporan individunya dikumpulkan di hari 40 Bapak Ibu setelah berbagi pengalaman. Oke Bapak Ibu, ini kayak mirip ini ya. Rundown lah gitu ya, rundown kegiatan kita, rundown ya kalau ya kira-kira seperti itu. Jadi ini yang akan kita lakukan di Stula Bapak Ibu. Ini akan kita lakukan di Stula. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke evaluasi pembelajaran, ada yang mau ditanyakan silakan. Sehubungan dengan ya rencana keberangkatan kita, rencana pelaksanaan Stula kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau diskusikan, silakan. Sambil saya mengamati apakah sudah timbul kerutan, karena penilaian awal tadi belum ada kerutan di kening. Iya, kalau belum ada kerutan sampai sekarang, alhamdulillah. Artinya lancar nanti stulanya. Kayaknya belum ada kerutan nih. Izin Coach, Ya, silakan Pak Rahmat. untuk orientasi lapangan ini Coach. Pak Rahmat, mohon maaf Pak Rahmat. Siap. Pak Rahmat suaranya seperti mobil baru keluar dari dealer Pak ya. Iya Nyaris Coach, tak terdengar. karena ada masalah Coach dari kemarin ini ya Coach. Ada dari speakernya ada masalah ini, mikrofonnya. Dengaran nggak Coach? Nggak kayak gitu kali. Mic-nya dipinjam biduan dia tuh, Coach. Bukan lebay loh Pak Rahmat. Kan sudah saya bilang ke kelompok 1, 2, 3 kemarin. Saya kan sudah lolita, lolos 50 tahun. Makanya sudah terserang PDI, penurunan daya ingat. Makanya harus menyimak betul gitu. Sama Coach, jangan kayak gitu kali. Tapi kalau Pak Rahmat masih jelita ya, jelang 50 tahun ya, masih jelita. Kalau saya sudah lolita Pak. Kalau Pak Ustaman jelita, yakin saya kalau Pak Ustaman jelita ya, jelang 50 Pasti tahun. Pak Usnaman tuh, masih ini benar itu. Masih jelita ya. Kalau jangan-jangan Bonita. Atau Anita Pak, Anita ya. Oke lanjut Pak Rahmat, siap lanjut. Untuk orientasi lapangan kita ke Provinsi Bengkulu Coach, berarti kita dari perbedaan. Gambarnya benar Pak Rahmat. Kenapa? Kenapa yoga? Yoga ini tidak muncul-muncul ya. Sekali muncul bikin rusuh ya. Yoga tunjukkan pesonamu Yoga. Nggak bisa Pak, ini Pak. Maaf. Minta maaf dulu Pak Yoga. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu Pak Yoga. Bukan. Yoga jangan kau tunjukkan bahwa kau pencinta drakor. Jadi tidak ada drama-drama di PKA ini ya. Tolong yoga ya, tidak ada drama apalagi drakor. Enggak ada drama Pak. Karena saya ngajar yoga di agenda kedua itu jarang sekali muncul wajahnya. Sekali muncul pakai batik, sekali muncul di bis, sekali muncul pakai HP. Maaf Tolong Pak. yoga. Halo yoga. Lanjut Pak Rahmat, abaikan yoga ya. Silakan Pak Rahmat. Rahmat galak mancing, Rahmat itu kadang galak. Dari berbagai perbedaan instansi asal peserta, Pak, berarti kita mengambil apa yang bisa kita adopsi saja dari dinas tersebut ya, Pak? Gimana Pak? Kita kan masing-masing peserta PKA berbeda-beda dinas instansi, Pak. Berarti kita ke lokus untuk stula, berarti kita mengambil apa yang bisa kita adopsi ke dinas kita ya Pak ya. Oke. Baik, thank you Pak Rahmat. Ya. Penuh perjuangan nih Pak. Meke-meke. Ya, Pak Rahmat. Ya, ini Pak Rahmat. Yang Pak Rahmat katakan itu mungkin waktu Pak Rahmat ikut PIM4 atau PKP Pak Rahmat. Itu kita sudah move on Pak Rahmat. Iya, itu kita sudah move on. Kalau dulu OL namanya benchmark itu yang apa yang bisa kita adopsi dan kita adaptasi.
Nah, gitu. Nah, kalau yang sekarang yang terbaru ini kita move on Pak Rahmat. Jadi kita melihat kondisi dan itu dari sudut pandang substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga Pak Rahmat. Ya. Yang di lesson learn baru yang kita hubungkan dengan kira-kira apa yang akan menjadi sumber inspirasi di aksi perubahan. Jadi kita makanya saya katakan menjiwai mata pelatihan dua itu yang kita lihat itu misalnya di Bapenda Kota Bengkulu dari agenda kedua misalnya bagaimana sih kepemimpinan kinerja dari top leadernya misalnya. Nah, bagaimana sih tentang strategi komunikasi yang dibangun? Bagaimana sih tentang manajemen risikonya gitu. Kita dari situ Pak Rahmat. Makanya tidak mesti bahwa lokus itu sesuai dengan organisasi peserta. Oke. Kalau hanya ada itu hanya kebetulan belaka. Iya, oke. Tapi penyusunan kelompok ini sudah melalui pertimbangan di mana kayaknya organisasi atau jabatan Bapak Ibu yang ada nyangkut-nyangkutnya ke situ. Gitu ya. Misalnya di kelompok Bapenda itu Pak Camat. Nah, gitu. Bapenda kan banyak pengeluaran pajak. Kemarin saya ngajar di tempat Pak Heru, di mana Pak Heru ini? Pak Heru dari Bapenda Linggau. Nah, ada Siapa? juga Dia kemarin apa? kita diskusi waktu di kelompok 3, ada juga peran camat di situ. Bagaimana sih peran camat? Nah, gitu. Makanya camat masuk banyak ke kelompok ini ke kelompok semuanya kalau tidak salah kelompok Bapenda gitu. Oke, gitu. Supaya nanti tidak terlalu ini ya ketika misalkan artinya pengalamannya itu bisa juga menjadi sumber atau sumber landasan ketika menggali informasi itu. Itu Pak Rahmat. Ya, jadi kita tuh apa ya Pak Camat ya? Saya juga bilangnya kalau bakso wong Palembang, Pak Rahmat ya. Kalau wong bakso Palembang tuh kita tuh nyerodei gawe wong. Tahu cerodean enggak Bapak Ibu? Ada yang dari Palembang ini cerodean. Agak Iya. receh lah ini coach. Ya. Ya Pak Yudaya wong Palembang itu cerodean namanya. Kita nyerodei gawe wong. Makanya kata saya tadi ada hati yang harus dijaga. Gitu. Ya, kita kan nak nyerodei gawe wong. Kita nyerodei, sudah kita nyerodei, kita nak tahu masalah wong apa, kita nak nyaran ke pulau. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Itu Pak Rahmat. Jadi kita bukan mengadopsi dan adaptasi. Kalau yang kemarin itu lokus itu berbicara tentang keunggulannya. Makanya yang kata Pak Rahmat tadi, apa yang bisa kita adopt dan apa yang bisa kita adapt. Nah, kalau sekarang enggak, beda. Konsepnya beda. Konsepnya kita membaca situasi di tempat orang, kemudian kita memberikan rekomendasi solusinya atau memberikan sarannya. Oke. Gitu ya Pak Rahmat ya. Siapa? Izin Coach Ariel. Ya, silakan Bu Nina. Ya, masih ingat suara saya ya. Oh, masih ingat dong. Iya, saya ini masih bingung. Itu kan disuruh membuat term of reference ya. Itu tuh intinya apa ya, Coach? Masih nggak ngerti. Syukur-syukur kita dikasih contohnya kayak formatnya gitu. Kayak mana sih bentuknya yang namanya tor. Tor. Gitu. Oke Bu Nina, pertanyaan Bu Nina itu sama dengan pertanyaan Pak Teguh tadi. Jawabannya juga sama. Ojo ke susu, sabar. Nanti ada bagian belum ya? penjelasan sistematika Tor. Nah, kirain udah diminta hari ini kan udah deg-degan saya Pak. Emang diminta hari ini? Oh, bukan ya, ya udah. Ya, Alhamdulillah deh kalau saya salah paham. Setelah kita masuk ke evaluasi dulu, setelah evaluasi kan nanti ada penjelasan tugas. Nah, di penjelasan tugas itulah nanti saya akan kasih sistematika. Bila perlu, apa sih yang tidak saya kasih untuk angkatan 3 ini? Mantap. Jangan ada dusta di antara kita. Mantap, Coach. Oh ya, tepuk salut ya. Mantap. Salutnya gimana Bu Nina? Terima kasih.
Oke, ya nanti saya kasih sistematikanya, termasuk filenya juga saya kasih nanti. File Word-nya, maksudnya file yang sudah kosong ya Bapak Ibu tinggal ngetik saja gitu, tinggal apa. Termasuk pembagian tugas Bapak Ibu tinggal mengisi saja gitu. Nggak usah bikin tambah lagi. Baik. Ya, oke. Makanya saya bilang apa sih yang nggak bisa untuk kelompok 3 ini? Iya, karena ada Heru di situ ya. Siap, Oke. Coach. Iya. Izin, Coach. Ya, Ini silakan, Bu. nambahin sedikit, Coach. Pertanyaan tadi kan, dari Stula itu kan intinya kita merancang inovasi lah, apa masukan atas kekurangan ini kan, berdasarkan agenda 1, 2, 3. Izin, Coach, ini kan kalau kita Stulanya ini di Kota Bengkulu kan, ini kurang gimana, Coach ya? Apalagi sama-sama instansi ini, sama Bapenda ini. Nanti kita kasih masukan solusi, nanti kena mental kita, Coach. Kayak Bapenda Linggau bagus saja katanya kan. Apa dulu kita, Coach? Izin, Coach. Apa kata Ru ngajari buaya berenang tadi ya, Ru ya? Iya, Coach. Nah, makanya tadi kita menyampaikannya dengan cara-cara yang bijak lah, Ru, dengan cara yang bijak, cara yang halus gitu ya, cara yang halus gitu. Misalnya kemarin di Capil itu dia lupa saya dari paparan itu dia menangkap bahwa ada karena dia kinerja apa gitu yang kurang, yang menurut mereka sudah bagus tapi perlu ditingkatkan gitu bahasanya itu. Jadi mereka tidak merasa digurui gitu ya. Terus ya, tapi ini perlu ditingkatkan lagi gitu. Ya. Nanti kita fokus ke satu kinerja aja yang mau tingkatkan dulu. Ya. Oke gitu Ru. Jadi Maksudnya fokus ke bagaimana caranya lah Ru ya kita ini gitu. Kita tidak Maksudnya fokus ke satu kinerja itu satu isu atau mungkin satu isu ya. Jadi nanti ada kayak diagnosa masalah gitu ya, Coach ya. Iya, itu tadi diagnosa itu. Misalnya dari paparan tadi, ya nih dari paparan tadi, misalnya di kelompok Bunina, kayaknya dari paparan, dari browsing, kayaknya ada 3 isu, misalnya kayaknya ada 3 permasalahan kita diagnosa nih. Nah itu yang kata saya tadi menggunakan mengaitkan substansi dengan manajemen perubahan sektor publik. Karena di situ kan belajar menarik isu kemarin kan dengan Pak Perlindungan, dengan Bu Tuti, kan dengan Bu Milda waktu itu kan, dengan saya juga kan ada tentang menarik isu gitu kan itu. Ya, oke, gitu ya. Aman bro, kan Heru ada kawan kan di situ kan. Ya. Kalau kelompok 1 mending dia ada Heru kelompok 1 di situ. Jadi Heru bisa jadi oncak. Kalau kata orang Palembang itu oncak kelompok 1 ya. Nah kelompok 2 ini tidak ada yang dari lokus dari organisasi Kominfo ya. Ya, oke. Kalau kelompok 1 ada Heru dari Bapenda, sama-sama Bapenda. Oke, baik kita lanjutkan. Masih ada? Kita lanjutkan ke evaluasi. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan juga bahwa di evaluasi kita ya, Stula ini 20% dan ini komponen dari keberhasilan Bapak Ibu mengikuti Stula. Jadi komponen penilaiannya Bapak Ibu. Mungkin ini sudah dipaparkan juga pada saat di awal sebelum Bapak Ibu hari pertama MMUC. Jadi ada evaluasi akademik 10, sikap perilaku 20, kemudian ada Stula 20 dan ada aksi perubahan 50. Di mana aksi perubahan 50 itu 20% di RAPCO, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi, dan 30 di AFCO-nya, aksi perubahan implementasi dari AFCO-nya, aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, untuk yang 20 dari Stula, Bapak Ibu, apa saja yang dinilai? Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu, bobot yang dinilai itu 10-10, di mana 10 itu di 10% itu laporan individu dan 10% dari laporan kelompok. Ya, untuk laporan penugasan individu, laporan individu, ya, yang dilihat itu kualitas lesson learn penerapan kepemimpinan kinerja organisasi. Lesson learn-nya yang dilihat. Ya, bagaimana Bapak Ibu merumuskan lesson learn, kemudian
keterkaitan lesson learn dengan diagnosa dan desain. Gitu. Kemudian untuk penugasan kelompok, yang dilihat itu adalah kualitas dokumentasi lesson learn, termasuk perumusan problem solving dan advokasi peningkatan kinerja organisasi di lokus. Ya, nah ini bobot dari penilaian, oke, dari bobot penilaian STULA. Itulah Bapak Ibu ya. Baik. Nah, untuk prosesnya, ini ada bobot dokumen ya. Nah, untuk prosesnya, di prosesnya ada keaktifan dan partisipasi. Makanya kita ada di diskusi, ada pengamat gitu ya. Ya, nanti juga pada saat di lapangan juga nanti ya ada pengamatnya juga itu sebenarnya. Tapi pengamatnya diam-diam ya, enggak usah kasih tahu. Tapi Bapak Ibu kalau belum tahu, oh kita diamati gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ada produk. Produknya itu kualitas laporan. Produknya kualitas laporan, baik laporan individu maupun laporan kelompok. Oke. Nah, nilainya gimana nilai kualitas laporan itu? Ya. Oke, jadi untuk bagian rekomendasi penyelesaian masalah kinerjanya yang dilihat ketepatan identifikasi, kejelasan gagasannya, kebermanfaatannya dan kualitas rencana aksinya. Ya. Oke, kemudian untuk lesson learn yang dilihat kejelasan peta stakeholder, ketepatan strategi komunikasi dan hasil advokasinya. Oke, ya. Oke. Itu kualitas laporan, ya. Laporan individu, nih, lesson learn. Jadi penyusunan rekomendasi, kemudian penerapan kepemimpinan. Karena di kelompok juga kalian juga merumuskan lesson learn sebenarnya di kelompok, tapi kelompok secara global, lesson learn secara global. Ya. Oke. Kalau yang individu, ya, lesson learn proses penyusunan rekomendasi, lesson learn penerapan kepemimpinan, meningkatkan kinerja organisasi. Oke. Nah, yang ini nanti yang saya katakan sudah saya siapkan formatnya. Bapak Ibu nanti dimulai dari persiapan, silakan ya, Bapak Ibu ditunjuk nanti siapa penanggung jawab, target waktunya berapa lama, penyusunan TOR dan pertanyaan, pengumpulan data profil dan tantangan saat ini, searching, bagian yang searching, kemudian membuat draft laporan kelompok, membuat video paparan. Harus ada penanggung jawabnya. Jadi nanti kalau timbul kendala, kita minta pertanggungjawaban dari penanggung jawabnya. Itu di persiapan. Pelaksanaan, ya. Oke. Baik. Ini sudah. Ini yang secara umum. Nah, ini yang tahun yang Nina tadi. Ini sudah ini ya. Ini ya skema pembelajaran kita. Ini yang di Nina tadi. Nih ya. Jadi term itu term of reference, TOR tadi isinya latar belakang ya. Ada narasi beberapa paragraf pentingnya STULA kinerja organisasi, kemudian ada tujuan, misalnya tujuan itu apakah menggali informasi, melakukan diagnosa, menyusun desain solusi, memberikan advokasi, dijadikan kalimat dalam bentuk kalimat atau paragraf. Ruang lingkup kegiatan, identifikasi, diagnosa, desain, advokasi juga dalam bentuk kalimat. Metodenya gimana? Ya. Kemudian metodologinya gimana? Apakah di observasi, misalnya observasi lokus, wawancara pihak terkait, dokumentasi data, analisis dan pelaporan, output yang diharapkan apa? Misalnya laporan hasil STULA dan lesson learn. Jadwal pelaksanaannya kapan? Siapa saja tim pelaksanaannya dan lampiran pertanyaan. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, di lampiran pertanyaan ini kata saya tadi, gunakan bahasa yang santun. Ya, jadi untuk lampiran pertanyaan ini Bapak Ibu, ya karena tadi saya minta Bapak Ibu untuk mengaitkan, nanti tolong Bapak Ibu buat juga pembagian tugas untuk pendalaman materi agenda kedua dan ketiga. Nah, ya, nanti tolong susun untuk penanggung jawab materi agenda kedua dan ketiga untuk pendalaman materi. Pendalaman materi termasuk juga nanti penyusunan pertanyaan untuk lampiran di TOR, di term of reference, ya. Oke. Yang di kelompok ini misalnya di kelompok. Misalnya di kelompok kita ini saya kembali yang kelompok. Nah, misalnya di kelompok ini
tolong nanti setelah Bapak Ibu menyusun struktur organisasi, siapa ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, nah Bapak Ibu tolong ini bagi habis. Misalnya kelompok 1 bagi habis. Misalnya Pak Aldiwan bertanggung jawab pada untuk mendalami materi kepemimpinan kinerja. Pak Anton misalnya di kelompok 1 ke manajemen resiko. Nanti ya. Jadi ini bisa satu modul, satu mata pelatihan ini bisa 2 orang. Ya karena kita ada 7 kan. 7 2 orang saja sudah 14, kita ada 19. Oke. Ada 19. Oke, kalau misalnya yang di struktur itu ada 5, pas kita. 2 orang, 14, ketua, wakil, sekretaris bendahara, ada 4 ya, ada 4. Artinya nanti ada yang 3. Oke, gitu ya. Ini juga misalnya di kelompok 2, Pak Aldino dengan Pak Fajri misalnya bertanggung jawab untuk mendalami materi strategi komunikasi. Nah, nanti pada saat penyusun laporan itu nuansa misalnya strategi komunikasi, nanti Pak Aldi dan Pak Fajri nanti yang merumuskan. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan misalnya komunikasi dengan apa tadi? Strategi komunikasi dengan apa? Strategi komunikasi dengan misalnya jaring kerja. Itu juga. Ya. Ya. Jadi nanti dibuat persiapan untuk penentuan itu, untuk penentuan siapa nanti yang akan ya. Jadi ini sistematika TOR. Oke. Saya buka. Jadi TOR-nya nanti sistematika seperti ini. Ya, nanti saya kirimkan filenya ini ya. Nanti langsung saya kirimkan biar video. Nah ini, nah ini nanti Bapak tinggal ngisi ini nanti. Yang saya bilang tadi persiapan siapa-siapa orangnya. Dan ini sistematika TOR. Ya, sistematika judulnya Studi Lapangan Kinerja Organisasi Administrator Angkatan 3 Kota Lingga tahun 2005. Judulnya Term of Reference Studi Lapangan Organisasi disebutkan lokusnya apa sini, Kota Bengkulu. Ini ada latar belakang, tujuan, Bapak tinggal mengisi ini saja. Yang ini nah jadikan saya susun latar belakangnya, tujuan susun di sini gitu ya. Oke. Kemudian lampiran pertanyaan. Oke, lampiran pertanyaan. Ini sistematika TOR. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya sebentar saya share ini aja langsung. Saya share yang sistematika TOR tadi. Ini kayaknya mungkin langsung penjelasan asinkronus saja kali ya. Mana tadi? Oke, sebentar saya di kolom chat silakan Bapak Ibu boleh di-download yang tadi yang TOR tadi. Ya, untuk menjawab keingintahuan Bu Nina tadi ya Bu Nina ya. Iya. Oke. Oke, saya kan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu saya ambil air minum dulu ya ke ruang WI ya. Sambil Bapak Ibu download itu.
Oke, baik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan disusun tornya ya buat semenarik mungkin seperti ini ya. Nih, term of reference tos di lapangan di Dinas Kependudukan dan Kota Pagar Alam. Ya, ini termnya jadi latar belakang isinya kan tujuan, manfaat dan sebagainya itu ruang lingkup. Oke, metodologi. Nah, ada lampiran ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Lalu kami dua juga lokusnya ada di Sdukcapil dan juga ada di pariwisata. Ini di pariwisata. Pariwisata. Oke. Ya, ini ada. Oke, ini yang pariwisata pertanyaannya dia lebih ke ini, lebih detail. Dia langsung dihubungkannya ke ini, misalnya organisasi digital, manajemen keuangan ya, dan penutup. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita bicara tentang term of reference ya. Baik, itu di persiapan. Jadi TOR itu di persiapan. Kemudian di pelaksanaan silakan juga nanti Bapak Ibu susun siapa nanti yang peninjau jawab. Misalnya siapa yang akan supaya nanti pada saat Bapak Ibu wawancara, pada saat misalnya di lokus nanti Bapak Ibu enggak berebut ngomong. Jadi nanti siapa nanti yang akan wawancara, kemudian apa yang mau ditanyakan itu nanti kan, nah siapa nanti poin-poin apa yang mau ditanyakan gitu kan. Jadi kita tidak semuanya ngomong, misalnya uang 19 ngomong galau tuh uang 19 itu ya. Oke, dan juga efisiensi waktu juga kan. Oke, itu nanti saya akan ditunjuk untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk pelaporan juga nanti siapa yang nanti akan finishing video, siapa yang cek akhir laporan kelompok. Nanti ini pada saat berbagi pengalaman dan advokasi, nanti tolong disiapkan siapa nanti akan menjadi penyaji, moderatornya siapa, notulennya siapa nanti. Ya, oke. Baik, kita masuk ke laporan Bapak Ibu. Laporan. Kalau tadi kan ini ya, kalau tadi TOR, sekarang laporan. Laporan ini adalah di produk akhirnya. Ya, oke. Nah, laporan, jadi laporan stula kelompok itu berupa dokumentasi yang didukung atas informasi yang relevan serta disajikan setelah menarik. Oke, sangat disarankan bentuk video. Kalau saya mintanya video dan dokumen, ya, dokumen dan juga video. Nah, video tersebut berisi kumpulan foto, rekaman video, panduan rata atau hal-hal yang relevan sehingga menggambarkan kemampuan Bapak Ibu dalam mendiskusikan lesson learn, ya. Itu. Jadi nanti berbentuk video juga. Video. Dan ini isi laporannya, ya, isi laporan kelompoknya ada cover, nomor persetujuan, pendaftar isi dan sebagainya. Kemudian ada pembelajaran problem solving, ya, poinnya, ya. Ini poin-poinnya ada profil, kemudian problem solving, ada diagnosa organisasinya, identifikasi apa tantangan permasalahannya, kemudian rumuskan solusi inovatifnya, ya. Kemudian aspek-aspek pendukungnya apa, ya, aspek-aspek yang mendukung. Kemudian lesson learn, bab 3 lesson learn. Nah, lesson learn aspek, ya, Bapak Ibu nanti jelaskan aspek-aspek penerapan kepemimpinan dalam upaya penyelesaian masalah kinerja organisasi. Kemudian di advokasi berisi pemetaan strategi dan strategi komunikasinya apa, ya, ada penutup dan ada referensi dan lampiran. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah kita stula, Bapak Ibu nanti akan berbagi pengalaman. Ya. Di mana berbagi pengalaman nanti Bapak Ibu nanti akan bercerita sesama Ibu tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan dari stula ini. Ya. Oke. Jadi ini kira-kira isinya. Gambaran umum lokus, profil kinerja, rekomendasi, dan lesson learn. Ya. Oke. Ini yang dari laporan individu. Ya. Oke.
Jadi laporan individu Bapak Ibu berisi lesson learned penerapan kepemimpinan kinerja organisasi, lokus untuk perbaikan kinerja di organisasinya. Jadi laporan individu, ya. Sistematikanya ini tidak banyak laporan individu itu Bapak Ibu, paling 1 lembar 2 lembar paling. Ya, isinya ada identitas, ada jabatan, instansi, ide gagasan, ya. Kemudian ada deskripsi singkat lokus, kemudian lesson learn, F-nya lesson learn, itu saja. Selesai. Terima kasih. Oke, baik. Nanti laporan individunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia tidak banyak laporan individunya itu. Coba saya lihat dulu, ada enggak saya arsipnya kalau laporan individunya. Oke, ini contoh. Ada yang seperti ini, ada juga yang singkat. Ini termasuk yang agak ini ya, agak panjang ini. Nah, jadi seperti ini saja. Ini cuma berapa lembar ini? Ya tidak banyak dia. Berapa lembar ini? Nah ini kan, jadi cuma cover kan, cover. Kemudian ya ini nama gitu ya. Kemudian, nah ini lesson learn-nya. Nah, lesson learn-nya. Ya, ini lesson learn-nya. Ini kan lesson learn ini. Ya, keterlibatan pimpinan stakeholder menjadi faktor penting keberhasilan transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Ini yang dicapil tadi kayaknya ini. Ya, kemudian formatasi informasi hasilnya apa, gitu, ya. Nah, ya, itu saja. Jadi tidak semua aspek itu diambil. Tadi kan ada beberapa aspek yang lesson learn tadi kan. Ya, yang menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan ada lesson learn-nya di situ. Yang bagikan beda-beda nanti karena individu kan beda-beda nanti setiap orang. Ya, setiap orang beda-beda nanti. Ya, nanti juga akan berbentuk video, karena video juga akan ditayangkan kita saat berbagi pengalaman. Nah, seperti ini ya, kira-kira bentuk videonya. Angkatan 1 tahun 2025. Yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau dan Kepala Badan BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Masih awal. Kerja organisasi untuk menjadi persiapan kelompok kedua, studi lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pagar Alam. Dengan didampingi Coach DR Alam Syahril, MPD. Nah ini pada keberangkatan, jadi dia dokumentasikan keberangkatan. Ini pada saat di lapangan, pada saat penerimaan dari Pemkot. Penyerahan desain gagasan perubahan. Kelompok kedua kepada PJ Sekda Kota Pagar Alam.
Sesampainya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, kami disambut hangat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Bapak Zaili Oktosap Fitri Abidin, AP, MC. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau lebih bagus lagi juga kalau dia ada deskripsi lokus, ya, deskripsi lokus yang kinerja apa yang mau yang menurut Bapak Ibu perlu ditingkatkan. Karena di akhir nanti di video tadi ada sebenarnya tentang pada saat ke lapangan ada dia buat video keliling pada saat observasi itu, ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Oh ya, untuk laporan kelompok ya, laporan kelompok nanti seperti ini. Saya cari dulu di mana ya laporan kelompok yang oke, nih, laporan hasil laporan kelompok 1 ya. Seperti inilah jadi isinya sama nih. Pertama isinya ada terisi, pokoknya sama isinya poin-poinnya. Ada bab 1 pendahuluan dalam belakang dan sebagainya seperti itu. Dan ini lesson learn kelompok ya, lesson kelompok. Nah, ini. Kinerja, kemudian contoh desain advokasinya. Nah, ini lesson learn-nya. Ya. Ini lesson learn. Penutup. Oke Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Izin Coach. Ya, silakan Pak El Franky. Iya. Panggilnya apa ya Pak? Panggilnya apa Pak Prank? Franky Pak, boleh Pak. Franky ya. Ya, bebas Pak. Ya. Izin Pak, terkait untuk pembuatan video kelompok hasil pengalaman Stula yang terakhir tadi Pak. Itu jadi pertanyaan saya Pak, siapa yang syutingnya, yang nyuting itu kami lah Pak ya? Iya. Oh gitu, yang ngambil gambarnya. Berarti dibagi tugas di kelompok itu nanti terkait untuk pembuatan video ini sendiri Pak ya? Iya, ya di anggota kelompok itulah. Oh ya. Oke Pak, itu Pak. Itu Nggak yang boleh itu sewa yang Pak. kalau kelompok tadi kan gini Pak Franky. Kalau yang kelompok capil tadi kan dia dari awal ya. Nah kalau pariwisata beda lagi dia videonya. Dia videonya langsung pada saat di situ. Jadi dia tidak cerita klasikalnya, dia cerita belajar e-learning kayak gini, tidak diceritakannya. Dia langsung ke paparan ke lokusnya seperti ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iseno, Ketua PKA Angkatan 1 tahun 2025. Ini perkenalan anggota nih. Anggotanya kan. Dari lesson learning-nya adalah bagaimana cara meningkatkan akses menuju kota pariwisata ini agar pariwisata di Kota Pagar Alam ini memang betul-betul bisa ditingkatkan dan tentunya akses yang layak dan bagus dapat meningkatkan pariwisata itu di kemudian hari. Kota Pagar Alam indah dengan kerajinan tangannya yang bagus. Selamat datang Menteri di Kota Pagar Alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya manusia melalui Assalamualaikum warahmatullahi Bisa juga wabarakatuh. foto ya, Anda harus. Selain itu juga pentingnya peningkatan kompetensi Bawa ke kabupaten asal kami dalam mendukung pariwisata yang ada di kabupaten. Ini lesson learn dari promosi yang dilakukan. Mungkin
hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ini bisa membantu Zakartudi SSTP MM. Ini masing-masing lesson. Lesson learn dari studi lapangan ke Dinas Pariwisata Pagar Alam adalah tentang strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan sehingga manajemen kinerja organisasi berjalan dengan baik. Adanya dukungan pimpinan dan stakeholder baik internal maupun eksternal memberikan dampak positif bagi organisasi. Nobar kita kalau sampai habis videonya. Ya Pak, makasih Pak. Masih ada? Ya cukup Pak, cukup Pak. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saja saya di nomor WA ya. Coach, izin Coach, untuk materi-materi PPT-nya tadi nanti di-share aja. Coach. Oh ya boleh. Iya, Atau langsung saja saya share sekarang iya, ya. iya. Ya, ya. Takut share-nya di mana nanti Pak Ulil? Di grup. Nanti lewat Bedui juga nggak apa-apa tadi. Saya share lewat Zoom ini. Ya lewat Bedui aja nanti Pak, lewat Bedui aja. Atau lewat sini juga nggak apa-apa, biar bisa Sini aja, di-download sini langsung. aja. Saya tutup dulu tayangannya biar mudah. Bu Widya, ya Bu Widya, mana Bu Widya? Ya, nanti Bu Widya, nanti Iya, diselesaikan Pak. secara adat Bu Widya. Balasan Adat apa, Pak? balasan chat tadi. Oh Balasan iya, tadi kolom chat Widya, nanti kita selesaikan secara adat Bu Widya. saya cara chat pribadi aja Pak ya. Iya. YPAC Bu, yang penting ada caro. Lalu kemarin pada setuju lah itu deh. Pak Rahmat ngahut. Kita ke rumah Pak YPAC, kan? Aril. Ya udah Pak Rahmat. Oh Pak Rahmat Pak Juarsa, Pak Juarsa. Yang ngomong yang tadi. Langsung batuk tadi. Atau Pak Juarsa. Oh Pak Juarsa yang batuk tadi ya. Caca tidak tahu Pak. Caca tidak tahu ya. YPAC tadi ya. YPAC tadi Pak. Ya, oke. Oke. Yang penting ya, yang penting buah cempedak masak di batang. Jangan kayak buah cempedak masak di batang. Lado kendak baru nak datang. Banyak itu buah cempedak masak di batang, lado kendak baru nak datang. Baru nak datang. Iya. Salut. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mohon maaf ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih pengamat kelas Pak Debbie Ricardo yang sudah setia menunggu kami di pembelajaran selama 3 jam pelatihan ini. Oh ya Bapak Ibu, kalau mau menonton siaran ulangnya, ya nanti kita kasih tahu linknya ya. Hubungi saja saya di alamat di bawah ini ya. Oke, demikian pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Sampai jumpa besok. Lel, kalau lah sudah Lel. Aku udah baca download tadi. Oke, tinggal klik Pak Juarsa. Ganti.